saling menopang satu sama yang lain. Oke, mari kita siapkan hati kita pada sore hari ini untuk beribadah, untuk datang kepadanya dan Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Sebelumnya aku mau cerita sebentar karena tadi kan aku di grup ada bilang kan ada sedikit kendala teknis karena gimana ya, hari ini tuh bukan menurutku sih, aku merasa tuh kayak aduh kok sial banget ya. Itu aku secara istilahnya manusia karena apa? Sekarang udah hari Jumat dan belum lama tadi siang tadi laptopku itu tiba-tiba mati dan langsung aku bawa ke tempat servis dan tempat servis itu bilang ada itu namanya chipsetnya di prosesornya dan itu konslet teman-teman. Jadi ya benar-benar bisa dibilang sih aku sedih banget, kecewa karena yang paling sedih adalah sekarang udah hari Jumat dan di situ semua ada file-file pekerjaan dan ada terlebih juga untuk ibadah online karena di gereja kami kebetulan saya yang istilahnya mengurusi ibadah online dari mulai take sampai editing. Jadi ya teman-teman bisalah istilahnya membayangkan gimana uh, perasaannya istilahnya apa ya? Ya kenapa gitu loh. Jadi tapi di sini aku tetap istilahnya tetap semangat karena aku yakin di balik ini semua juga mungkin ada rencana Tuhan karena di balik itu kalau aku dari depan laptop tuh bener-bener aku nggak bisa diganggu, bener-bener ya bener-bener nggak bisa diganggu sampai lupa makan dan lain-lain sampai begadang dan lain. Mungkin ini salah satu cara Tuhan untuk apa ya? Ya kasih jawilan dikit lah kalau istilahnya mengingatkan saya. Jadi ya bersyukurnya ya saya bisa istilahnya istirahat tapi juga ya tidak tenang juga karena uh, itu ada file-file untuk ibadah online itu tadi. Tapi ya aku tetap bersyukur karena itu semua ada maksud Tuhan di balik itu semua. Jadi mari kita mulai ibadah pada sore hari ini. Mari kita angkat satu pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita ulangi dari awal lagi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Bapa. Haleluya, syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan Yesus. Oh, Engkau baik Yesus, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih.
Yes, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Oh, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, oh. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur sekali lagi. Syukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yeah. Amin. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, oh, Yesus, ku bersyukur, ku percaya padamu. Oh, ku percaya, yeah. Oh,
Amin. Yesus, ku percaya padamu. Oh, amin, Yesus. Yesus. Mari kita katakan, ku percaya pada bagiku kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada padamu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, oh, oh. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh Yesus, Yesus, kami percaya Tuhan. Bapa mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Jadikanku sempurnakah jadi karya yang kini aku percaya pada rahmat-Mu bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu,
bukan setia sampai akhir hidupku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Yesus, Yesus, kami percaya padamu. Yesus, amin. Yesus, kami percaya Yesus. Yesus, oh, oh, haleluya. Oh, oh, kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya pada rancanganmu. Kami percaya Yesus. Oh, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih. Kami persilahkan untuk Om John Awi untuk bisa memberikan doa dan juga devotion. Terima kasih. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau ada dan hadir di tengah kami. Karena kami tahu dan kami yakin kami tidak pernah ragu Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi dengan ruang dan jarak. Itu sebabnya di tempat kami masing-masing, Engkau ada, Engkau hadir, dan kuasa berkat dari kehadiran Tuhan itu boleh menjadi bagian kami. Pelengkapi kami dengan berkat firman Allah yang membawa kami berjalan indah di jalan Tuhan, dalam rencana dan kehendak Tuhan, memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, beri kami konsentrasi yang baik untuk memperhatikan kebenaran firman Allah, sehingga benih kebenaran itu boleh menjadi bagian setiap kami mendengarkan firman Allah pada sore hari ini. Kuasai dan urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Yang bisa menyimak boleh angkat jempol. Oke, tadi ada siapa yang belum memperkenalkan diri ya? Sayo ya. Sayo, terus anaknya Bro Alan di Batam tadi juga saya lihat ada ya. Oke, senang sekali bisa bertemu sore ini dan bersyukur buat anugerah Tuhan. Tentu dengan penuh kebanggaan karena melihat anak-anak dari teman-teman saya di Sekolah Alkitab BJ Angkatan 41 boleh terkumpul walaupun ini mungkin baru sebagian ya. Dan di Sekolah Alkitab kami waktu Angkatan 41 itu murid-muridnya kurang lebih ada 700-an siswa-siswi. Jadi kalau setengahnya saja yang menikah punya anak-anak, saya rasa kita cukup banyak bisa terkumpul. Tetapi ini awal yang luar biasa dan suatu inisiatif acara yang sangat memberkati ya. Saya dengar banyak kesaksian dari pertemuan, sharing firman ya. Dan itu satu hal yang indah yang boleh kita nikmati di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sore hari ini
saya bawa renungan ya dengan judul God Purpose. Jadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Dan tentu kita ini ada di ring satu dalam pelayanan ya. Saya selalu katakan bahwa anak-anak hamba Tuhan, anak-anak pendeta itu dalam pelayanan mereka ada di ring satu ya, di lingkaran yang paling dekat dalam pelayanan. Dan tentunya ada satu hal yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami tentang apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita ya. Begini, setiap orang itu punya cita-cita, setiap orang itu punya harapan, punya mimpi ya. Kemudian itu yang menjadi seringkali yang menjadi tujuan hidup mereka. Setiap orang itu punya mimpi, punya cita-cita ya. Sehingga sejak dari kecil biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada anak-anak itu biasanya tanya, "Dek, kalau sudah besar mau jadi apa?" ya. Kalau sudah besar nanti mau jadi apa. Dan kita bisa melihat bahwa dari kecil anak-anak bisa memberikan jawaban apakah jadi guru, jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, saudara ya. Nah, itu berarti bahwa setiap orang itu punya sesuatu yang ingin dia raih. Ya. Setiap orang itu punya sesuatu yang ingin dia capai. Nah, saudara-saudara, cita-cita, ya, harapan, mimpi yang menjadi tujuan hidup itu besar dipengaruhi oleh apa yang paling berkesan dalam kehidupan. Ya, biasanya cita-cita ya itu dipengaruhi dengan apa yang biasanya paling berkesan dalam hidup seseorang. Ketika masih kecil, ya biasanya anak-anak itu orang yang pertama kali dia kenal dengan dekat, dia tahu biasanya itu di luar rumah adalah di sekolah ya, sehingga anak kecil dulu paling banyak kalau ditanya mau jadi apa, mereka selalu katakan mau jadi guru. Karena apa? Karena mereka melihat lingkungan di luar rumah ya, orang yang paling luar biasa adalah seorang guru ya. Entah sekarang ya, sekarang kita yang pertama kita lihat bukan lagi di sekolah lingkungan luar, tetapi kita bisa temukan dengan berbagai fasilitas ya, telekomunikasi dengan multimedia yang ada. Tetapi zaman dulu waktu kita masih kecil, yang lingkungan pertama yang kita kenal di luar rumah adalah sekolah. Ya. Nah, di sekolah itu seorang yang paling luar biasa menurut kita anak-anak adalah guru. Karena apa? Karena guru dia tahu segala sesuatu. Hal-hal yang baru, hal-hal yang belum kita pahami, yang belum kita mengerti, kelihatannya guru ini orang yang paling jago. Itu sebabnya mengapa anak-anak ketika ditanya kalau besar jadi apa? Jadi guru. Ya. Tetapi kemudian seiring dengan bertambah usia, dia melihat lingkungan luar, dunia luar, dia akan melihat ada banyak figur ya yang di sekelilingnya, figur-figur yang luar biasa, yang hebat. Dia melihat polisi, akhirnya waktu kecil dia mau jadi polisi, jadi guru, akhirnya dia berubah, oh saya mau jadi polisi. Karena dia melihat polisi itu hebat. Ya. Setelah dia melihat lebih jauh, dia melihat bahwa oh tentara lebih hebat, penerbang lebih hebat, pilot lebih hebat, ya, dokter lebih hebat. Akhirnya dia berubah-ubah, ya, selalu berubah. Karena apa? Karena saudara, tujuan cita-cita seringkali itu pasti dipengaruhi dengan apa yang paling berkesan, ya. Sehingga kalau kita lihat, kalau adik-adik juga nanti mungkin tanya kepada orang tua, ya, Pak, Mah, dulu cita-cita sih jadi apa? Yang pasti sangat kurang yang cita-citanya jadi pendeta. Ya, sangat kurang. Karena apa? Karena waktu bertumbuh mereka melihat hal-hal yang luar biasa di luar pelayanan, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat kemudian setelah perkembangan dan tujuan manusia dan pencapaiannya, mereka bangga dengan apa yang mereka bisa raih. Ya. Orang tua bangga dengan apa yang bisa diraih anak-anaknya. Misalnya, ya, oh anak saya dulu cita-cita jadi dokter. Sekarang dia sudah jadi dokter selesai, saya bangga dengan anak saya. Ya, anak saya cita-cita jadi hakim. Sekarang dia telah selesai di Fakultas Hukum dan dia akan terus ke jenjang selanjutnya. Dia kelihatannya cita-citanya akan tercapai. Ya, tujuannya akan tercapai. Ya, saya bisa meraih cita-cita, saya bisa meraih tujuan hidup saya. Saya bangga, itu hal yang luar biasa. Ya, tapi ada sesuatu yang ingin saya bagi kepada kita pada sore hari ini, bahwa
kita bukan hanya harus bisa meraih dan mencapai apa yang menjadi tujuan kita, tujuan diri kita, cita-cita kita. Tetapi ada sesuatu yang harus kita raih, yang harus kita temukan adalah bagaimana kita menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya katakan tadi di awal bahwa seringkali keadaan, situasi, apa yang kita lihat dan paling berkesan, itu akan mempengaruhi apa yang menjadi tujuan hidup seseorang. Ya. Tetapi mari kita melihat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kita mencapai apa yang menjadi tujuan kita, tujuan hidup kita, yang seringkali kita sebut cita-cita, mimpi kita, harapan kita. Ya, ada sesuatu yang lebih besar, yaitu kita harus menemukan dan mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Satu ayat dalam firman Allah di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 15, dia bilang begini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi orang-orang yang hidup, kata firman Allah, mereka yang telah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Artinya, kita tidak lagi hidup untuk apa yang menjadi keinginan kita. Kita tidak lagi hidup untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Yang tadi saya katakan bahwa dipengaruhi dengan apa yang paling berkesan dalam hidup kita. Ya. Kita tidak lagi hidup untuk agenda kita pribadi. Tetapi firman Allah katakan orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diampuni, yang hidupnya sudah diangkat dari lumpur dosa, yang hidupnya telah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, mereka tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. Ini yang saya katakan tadi bahwa kita harus meraih dan mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Firman Allah katakan bahwa kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, dari cara hidup kita yang sia-sia. Ya, yang sia-sia. Hidup sebelum mengalami kuasa kematian Kristus adalah hidup yang sia-sia. Artinya tujuan kita tidak jelas. Arah kita tidak jelas. Akhir hidup kita tidak jelas. Tetapi orang yang sudah ditebus, dia hidup dalam satu kehidupan yang baru. Yang firman Allah katakan bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup untuk Tuhan. Artinya begini, kita tidak lagi hidup untuk meraih apa yang menjadi agenda pribadi. Tetapi seharusnya kita hidup untuk mencapai apa yang menjadi agendanya Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi agendanya Tuhan dalam hidup kita. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri, ya, tetapi hidup untuk keinginannya, untuk rencananya, untuk kehendaknya, untuk agendanya Tuhan, untuk tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tujuan Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Kalau kita mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, itu akan membantu kita membagi skala prioritas. Artinya, apa yang harus kita dahulukan? Apa yang harus kita utamakan dalam hidup kita supaya kita boleh mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang apa tujuan Tuhan? Tujuan besar Tuhan adalah keselamatan. Yang pertama, tentu bagi kita keselamatan pribadi. Yang kedua, kita harus menjadi saksi untuk keselamatan orang lain. Ini tujuan Tuhan, saudara. Ya, ini yang harus kita capai, yaitu yang pertama, keselamatan pribadi. Itu yang utama. Apa gunanya seorang memiliki seisi dunia kalau jiwanya binasa? Ya,
keselamatan itu tujuan utama Tuhan. Yang pertama keselamatan pribadi, yang kedua adalah keselamatan orang lain. Artinya inilah yang harus kita raih, saudara. Oke, kita boleh mengejar apa yang menjadi keinginan kita, ya. Apa yang menjadi cita-cita kita, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi pilot, mau jadi pramugari, ya. Sama seperti Gabriel. Anak saya ini Gabriel, ya. Dia cita-cita mau jadi pramugari. Tapi dia sudah menemukan tujuan Tuhan. Nanti dia mau sekolah Alkitab. Amin, guys. Amin, ya. Oke. Jadi gini. Oke, kita bisa mengejar apa yang menjadi keinginan kita. Ya, bisa mengejar apa yang menjadi keinginan kita. Tapi jangan lupa bahwa ada tujuan besar Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang pertama saya katakan kita harus memastikan bahwa keselamatan itu menjadi bagian kita. Itu berarti kita harus menjaga hidup sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, tujuan Tuhan yaitu keselamatan bagi orang lain. Artinya, saudara, kita harus menjadi saksi dan memberitakan kabar baik. Apapun yang nanti jadi profesi kita, ya, tentu kalian semua yang menyaksikan, yang ikut dalam Zoom meeting ini, kalau mau tanya, mungkin tidak semua mau jadi pendeta, ya. Tidak semua, ya. Mungkin ada yang mau jadi guru dan lain-lain sebagainya, ya. Tetapi jangan lupa bahwa ada tujuan besar Tuhan, yaitu kita harus menjadi saksi karena keselamatan itu harus dapat diterima, ya, dan dapat juga menjadi bagian semua orang. Saya mau mendorong kita lewat sharing firman Allah ini bahwa ada sesuatu hal yang sangat penting dan jangan kita abaikan dalam usaha kita. Ini anak-anak muda, kita punya masa depan, punya cita-cita, punya harapan. Tapi ada satu hal yang harus kalian capai yang merupakan tujuan Tuhan dalam hidupmu, yaitu kalian harus membawa keselamatan bagi pribadi dan bagi orang lain. Keselamatan itu ada dan harus terjadi bagi semua orang, harus dialami oleh semua orang. Ini tugas kita. Ini tujuan Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan ciptakan kita, tetapi kita tidak mencapai tujuan Tuhan. Artinya hidup kita ini sia-sia, saudara. Oke, kita mencapai tujuan pribadi kita. Kita boleh meraih cita-cita kita, tetapi kita tidak dapat mencapai tujuan Tuhan, maka sia-sialah hidup kita. Sudah. Kita harus mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan, yaitu keselamatan. Pertama, pribadi dengan menjaga hidup. Yang kedua, kita menjadi saksi, dan keselamatan itu juga boleh menjadi bagian orang lain. Apapun profesimu nanti, apapun yang akan engkau kejar, jangan lupa Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidupmu, yaitu untuk keselamatan. Ya, supaya kita diselamatkan, supaya orang lain itu pun boleh diselamatkan. Saya melihat bahwa program ini, ya, Breakthrough Arrows ini, dari judulnya saja kita sudah bisa melihat apa yang menjadi visi dari mereka yang mempunyai ide ini, ya. Dari judulnya saja kita sudah melihat apa yang menjadi visi dari program ini, ya. Jadi anak-anak hamba Tuhan, khususnya angkatan 41, itu bagaikan anak panah yang telah dipersiapkan, ya. Busurnya itu papa mama kita, ya. Busurnya papa mama kita. Tetapi tangan yang menarik busur, mata yang membidik sasaran, ya, dan menentukan kemana arah anak panah ini akan dituju, itu adalah Tuhan. Dan itu yang kita tahu, itu kehendaknya, itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita jadi anak panah yang siap, ya, untuk melesat dan sampai kepada arah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Menjadi saksi untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. Ada yang sudah dibendang Tuhan, ya. Ada mereka yang sudah melayani Tuhan, sekolah Alkitab. Ada juga yang nanti juga mungkin sekolah Alkitab, ya. Dan apapun yang menjadi tujuan hidupmu, saudara ingat bahwa kita punya tujuan besar yang Tuhan tetapkan atas hidup kita untuk keselamatan. Pribadi engkau jaga
supaya tetap keselamatan itu menjadi bagianmu, arah hidupmu, menjadi kesaksian bagi orang lain, keselamatan bagi banyak bangsa. Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi kami, Tuhan baik bagi anak-anak kami di bendang Tuhan. Mereka boleh ada dan melibatkan diri dalam pelayanan. Banyak hal yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup mereka lewat pengalaman orang tua mereka. Tetapi ada satu hal yang indah yang Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Bukan saja apa yang menjadi keinginan mereka, harapan cita-cita mereka. Tetapi kami tahu Tuhan punya tujuan besar dalam hidup mereka untuk keselamatan kekal yang Tuhan sediakan. Bukan hanya bagi pribadi lepas pribadi, tetapi keselamatan ini juga bagi banyak orang. Sebab Tuhan panggil kami untuk menjadi saksi. Tuhan panggil dan tetapkan kami untuk menjadi terang. Tuhan panggil dan tetapkan kami untuk menjadi garam. Sehingga lewat kehidupan kami, anak-anak hamba Tuhan, kami boleh melihat rencana Tuhan yang besar boleh nyata. Banyak orang dapat diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak kami Tuhan yang ada dalam program ini. Anak-anak dari hamba-hamba Tuhan, Angkatan 41, Sekolah Alkitab Beji, Batu Malang. Tuhan kiranya berkat Tuhan mengalir atas hidup mereka. Perlengkapi mereka Tuhan. Jadi satu generasi baru, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mengasihi Tuhan, generasi yang hidup dalam kebenaran, generasi yang mencapai tujuan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Perlengkapi mereka Tuhan dengan Tuhan kapasitas yang lebih besar, dengan talenta, dengan karunia rohani yang memperlengkapi mereka untuk gereja yang semakin hari semakin disempurnakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati program ini, Tuhan berkati mereka yang melibatkan diri, Tuhan berkati mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Oke, terima kasih ya Om John Awi sudah memberikan renungan yang sangat luar biasa bagi kita. Benar teman-teman, kita bisa mengejar apa yang kita pengen, apa yang pengen kita raih, tapi kita juga jangan lupa bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi kehidupan kita, supaya hidup kita ini tidak sia-sia dan ada keselamatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Om, sangat memberkati kita semua. Dan untuk acara selanjutnya saya serahkan ke Kak Samuel untuk bermain games. Oke, sekali lagi terima kasih buat Om John yang sangat luar biasa firman-Nya tadi. Ya, kita yakin percaya bahwa kehidupan kita itu bukan mengejar lagi agenda pribadi ya teman-teman, tapi kita semua mengejar agenda Tuhan, karena agenda Tuhan menjadi tujuan utama kita. Apa agenda Tuhan? Seperti tadi Om John katakan, Tuhan datang ke bumi ini, Tuhan mempunyai tujuan untuk memberikan keselamatan. Jadi keberadaan hidup kita ini adalah saksi, membawa saksi keselamatan. Dimanapun kalian akan diutus nanti, apakah suatu saat nanti kalian akan menjadi pendeta, ataupun bahkan masuk kepada bidang yang Tuhan percayakan, dan dunia dokter, seperti tadi juga dalam pramugari, seperti saya juga Tuhan utus dalam dunia musik, atau hal apapun yang Tuhan utus, kita menjadi pembawa saksi, membawa saksi yang luar biasa di mana saja. Puji Tuhan, terima kasih Om, firman-Nya sangat menguatkan sekali kami semua. Dan sedikit sharing juga, Star Generation bukan sekedar komunitas belaka. Star Generation adalah tabung bagi anak-anak panah yang akan siap dipakai oleh Tuhan, siap dipakai. Kita adalah generasi yang berbeda. Bukan suatu kebetulan, kita semua adalah anak-anak hamba Tuhan. Khususnya anak-anak hamba Tuhan dari Angkatan 41 dari SAB. Ini adalah rencana Tuhan yang dahsyat, di mana Tuhan merencanakan hal-hal yang hebat, yang makanya kenapa kita bisa ketemu di sini. Dan kita yakin dan percaya, kita sebagai anak muda, kita memanifestasikan kuasa Kristus. Kita menjadi bintang yang bercahaya, yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Bahkan kita juga menjadi anak panah yang akan siap dilesatkan untuk menebus keterbatasan. Kita bangkit dalam terangnya untuk mengembalakan bangsa-bangsa. Sangat make sense sekali dengan apa yang Om John share pada hari ini. Ini sangat menguatkan kami semua dan membuat kami untuk bisa menggapai apa yang menjadi tujuan Tuhan. Selanjutnya, kita akan kembali lagi karena ada beberapa teman-teman dari sini yang baru bergabung. Ada juga tadi Samuel menerima chat bahwa ada beberapa teman-teman yang belum perkenalan ya. Mohon maaf karena waktu dan juga dari pihak kami, admin melihat ada yang tidak mengaktifkan kamera sehingga kami mempunyai kesulitan untuk berkomunikasi. Tapi kita akan sharing-sharing ngobrol sedikit
Saya sih lebih prefer untuk ngobrolnya selain pelayanan, saya ingin tanya-tanya juga kepada teman-teman, selain pelayanan teman-teman, apa sih kegiatan-kegiatannya? Apakah mungkin sekolah, atau mungkin kuliah, atau mungkin sudah berkarir, ya. Jadi saya akan ngobrol bareng ya sama teman-teman. Oke, saya akan langsung kepada brother yang luar biasa ini. Silakan, boleh share, boleh beritahu nama, pelayanan, status. Waduh. Status yang saya maksud bukan status single, jomblo, atau sudah punya, tapi status yang saya maksud adalah mungkin seperti pekerjaan atau mungkin pendidikan sekarang ini. Silakan, brother. Oke, puji Tuhan. Tadi perkenalan sudah. Kalau status sih lagi jadi pengerja di GPD Bethesda Batam. Dan ya kesibukannya udah ya bantu-bantu pelayanan di sini, baik dalam proses pembangunan, juga pelayanan di altar, ya seperti pengerja pada umumnya lah. Ya, oke, brother. Terima kasih banyak buat sharingnya. Dan saya harap kapan kita bisa join-join bareng lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung bersama kami. Selanjutnya di sini ada Brother Yosua Ekiel. Silakan, brother. Ya, halo semuanya. Jadi perkenalan ulang ini atau nggak usah? Lebih ke arah ini sih ya, sekilas aja, tapi lebih ke arah kegiatan sehari-hari, brother juga. Oke. Baik. Sabar, masih agak. Baik, saya ini merupakan seorang mahasiswa di universitas yang ada di Bali. Saya mengambil jurusan psikologi yang pada saat-saat hari ini, karena sudah libur UAS, jadi saya menghabiskan waktu saya di rumah dengan beberapa pekerjaan gitu. Saya membantu orang tua saya di penggembalaan orang tua saya. Ya di sini membantu pelayanan karena saya kan 3 bersaudara, jadi adik saya udah kuliah di luar Bali dan kebetulan saya anak cowok satu-satunya yang ada stay bisa di Bali, dan saya sering membantu pelayanan di tempat ini. Seperti itu sih. Itu aja mungkin. Oke, thank you, brother. Tuhan Yesus memberkati. Sukses terus buat apa yang Tuhan percayakan kepada brother. Selanjutnya kita akan ngobrol bareng dengan Kenzo. Halo, Kenzo. Kenzo. Halo. Bagaimana kegiatan-kegiatan sekarang ini, brother? Ya, biasa-biasa aja sih di rumah. Brother, statusnya sebagai ini ya, pelajar ya? Pelajar. Boleh sharing kelas berapa, sekolah di mana? Saya SMP tahun semester depan SMP kelas 2. Terus sekolah saya ada di SMP Manaim. Wah, berarti brother juga menyeimbangkan ya, ada belajar juga di sekolah, tapi tidak lupa untuk support orang tua dalam pelayanan ya. Kalau boleh tahu pelayanannya apa di gereja? Jadi pemain musik. Wah, pemain musik ya. Selalu rata-rata banyak anak-anak pendeta, pelayanannya juga main musik ya. Luar biasa buat brother di umur segini, brother bisa melayani, mensupport orang tua khususnya dalam pelayanan musik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, halo kakak-kakak yang baru pertama kali bergabung. Halo. Ya, silakan Kak, bisa sharing apa kegiatan kakak selain dalam pelayanan gereja? Untuk saat ini lagi nunggu wisuda. Oh, nunggu wisuda ya Kak. Kakak ambil jurusan apa Kak? Boleh tahu? Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Kak buat sharingnya. Iya, sama. Memberkati. Ada lagi Kakak? Tadi ada 3 kakak-kakak. Ini adik aku, dia sekarang lagi kuliah jurusan bisnis semester 5. Wah, sukses ya Kak. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya di sini ada Oikos Aritonang. Halo.
Hai, Hai. Apa kabar? baik Kak. Wah, baik. Bagaimana nih kegiatannya, brother? Biasa aja di rumah belajar. Di rumah ngapain aja nih? Belajar, setengah hari belajar. Habis itu Oh, main, bantu orang tua. Udah wah. Belajar berarti brother kelas berapa? kelas 8 SMP Kak. Oh, 8 SMP. Wah. Jadi brother juga tadi saya dengar pelayanan drum ya di gereja orang tua kamu ya? Iya, Wah, kalau drum itu dari sejak kapan belajar drum? sebenarnya dari kelas 3 atau 4 gitu. Suka Oh, dari kelas 3 orang lihat 4. main drum gitu kan. Main, Oh, gitu. Dan berarti dengan bakatnya Poikos gunakan juga untuk pelayanan Tuhan ya, brother? iya Kak. Wah, luar biasa. Sukses terus ya buat pelayanannya dan juga sekolahnya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, tadi kayaknya belum perkenalan juga sebelahnya Kak Oges. Boleh diperkenalkan? Tadi kayaknya belum ada ngobrol soalnya. Halo Kak. Halo. Halo, nama Halo aku Kak, boleh sharing nama, kasih tahu nama, pelayanan, nama orang tua, dan apapun tentang Kakak. Biar kita bisa Oke. saling mengenal. Aduh, kakak malu banget. Oke, namaku Cecilia Kristi. Aku sekarang 18 tahun. Anaknya Pendeta Alan dari Batam. Gerejanya GPDI Bethesda. Untuk kesibukan sekarang sih aku baru mau masuk kuliah. Kuliah ambil jurusan apa Kak? Aku ambil jurusan psikologi. Psikologi. Wah, keren Kak. Luar biasa Kak. Terima kasih banyak Kak, sukses terus. Selanjutnya, ini. Halo Kak. Halo Kak, bisa di-unmute? Halo, shalom semuanya. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Miracle David Sajo, anaknya Om Gembala Fenty Hardi Sajo dan Ibu Pendeta Lydia Sendo. Umur saya sekarang 22. Puji Tuhan, kemarin bulan lalu baru lulus kuliah di kampus Nanjing Xiaochuang, China. Kemurahan. Wah, sukses. Selamat. Thank you, Tuhan berkati. Pelayanan di gereja kalau boleh tahu sebagai apa Kak? Sekarang WL. Ya, WL. besok Wah. kalau Tuhan kendaki akan menjadi WL. Amin, amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan ya. Oke, terima kasih banyak buat sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ini ada... Masih ada satu lagi adik saya. Oh, ada satu lagi? Oh, saya Iya, tidak. Oke, boleh. Boleh Iya. diperkenalkan. Halo Kak. Halo, shalom semuanya. Shalom. Nama saya Daniel Marshall Sajo, tadi sama, anaknya Om Fenty Hardi Sajo dan Ibu Lydia. Sekarang umur 19 tahun, kesibukannya mahasiswa aja di Universitas Tarumanegara, jurusan hukum. Jurusan hukum ya Kak. Wah, keren banget ini, luar biasa. Sukses buat pendidikan Kakak ya, semakin dipakai Tuhan lebih lagi. God bless. Amin, amin. Ada lagi sampingnya mungkin? Udah ada. Ada. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada Brother Samuel. Hai semuanya, perkenalkan, namaku Pit Samuel Adi Brajaya. Kalian bisa panggil Samuel. Aku anak dari Pendeta Petrus Manila dan Esther Pandean. Aku pelayanan di gereja GPDI Alpha Omega di Kota Malang, di bagian multimedia, singer, antar jemput jemaat, dan bersih-bersih gereja. Salam kenal. Salam kenal juga. Sukses terus ya Kak. God bless. Dan selanjutnya ini ada... Halo Abang. Ya. Halo, apa kabar? Boleh share lagi, perkenalan lagi, karena ada beberapa teman-teman yang baru masuk juga.
Nama saya Daniel, dan saya juga sama dengan Oges, lagi berpraktek di PPD Bethesda Batam. Oke Kak. Tuhan Yesus memberkati Kak, sukses terus Kak. Selanjutnya ada Kak Rebecca Glory. Halo Kak Rebecca. Halo. Halo Kabar Kak, ya? boleh perkenalan Kak? Oke, nama saya Rebecca Glory. Nama saya Rebecca Glory, anak dari Pendeta Hendra Kasenda dan Ibu Nola Wisang. Saya sekarang udah kerja, umur 20 tahun, dan saya pelayanan sebagai multimedia di gereja saya, di gereja GBI Story. Oke, thank you Kak. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa masuk juga di chat sini. Ada teman-teman yang belum juga perkenalan karena di frame saya nggak lihat teman-teman. Boleh dong tunjukin wajahnya dulu. Soalnya ada yang tadi chat juga saya sampingnya katanya ada udah 2 kali nih. Saya lihat di frame Kak nggak ada. Dari Kak Jeffrey ya tadi ya. Sampingnya Kak. Iya. Silakan muncul ke frame dong. Ya, ada. Bisa di unmute Kak? Halo. Halo Kak, namanya siapa Kak? Nama saya Jeffrey Miracle Christian. Ya. Apa lagi? Oh, saya adik dari yang di sebelah Bang Ogis tadi, Cecilia itu. Oke. Anak dari Pendeta Alan Parangan juga. Oh iya, oke. Salam kenal Kak. Kalau boleh tahu umurnya berapa dan sekarang bekerja atau mungkin pendidikan dalam kuliah atau sekolah? Oh, masih sekolah, umur 17 tahun. Oh iya. Sukses buat sekolahnya Kak. Pelayanan drum dia. Nah, itu saya mau tanya. Pelayanan drum di gereja ya? Iya, pelayanan. Oke. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati Kak. Selanjutnya ada lagi. Oh, ada Kak Gabriela Komaling ini. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Gabriela Komaling dari LGG. Umurnya 20. Orang tua Happy Komaling guys Manau. Sekarang saya mahasiswi di teologi di Surabaya, jurusan Agama dan Manajemen Media. Saya bekerja. Oke Kak, terima kasih banyak Kak buat perkenalannya. Tuhan Yesus memberkati Kak. Sukses buat kerjaan Kakak ya. Kakak lagi di tempat kerja nih ya Kak. Sukses terus Kak, semakin disertai Tuhan lebih lagi. Selanjutnya ini ada adik kita. Halo adik. Gizela. Halo. Halo. Boleh perkenalan lagi nggak? Boleh dong. Oke. Perkenalkan, nama aku Gizela Gibanti Komaling, umur 8 tahun. Aku pelayanan di GBD PTN Sidoarjo, orang tua Happy Weni Komaling dan Esther Lumanau. Salam kenal. Salam kenal juga. Bye. Selanjutnya, halo Brother Pinkster. Halo, halo. Halo, boleh sharing-sharing apa nama, umur dan juga pelayanan? Oke, nama saya Pinkster Bonerges Pomo. Saya berumur 20 tahun. Di gereja saya pelayanan sebagai pemain musik, drum, dan juga keyboard juga, sama membantu di bagian multimedia dan sound system. Itu sih. Wah, puji Tuhan. Terus memberkati, brother. Oke, selanjutnya ini ada beberapa sih teman-teman yang belum membuka kamera, apa mungkin lagi sibuk. Tapi kalau mungkin nggak bisa, it's okay, nggak masalah. Kita bisa kenalan-kenalan lagi nanti di grup.
Ini selanjutnya kayak ada belum yang perkenalan. Host kita belum memperkenalkan lagi ya? Iya, hai teman-teman semua. Perkenalan lagi. Halo? Halo? Iya, perkenalan Silakan lagi. memperkenalkan diri. Oh ya, oke. Lebih ke arah ini sih kegiatan juga sehari-hari sih. Kegiatan selain pelayanan, Oke. apa aja kegiatannya sehari-hari? Nama aku Lydia Elizabeth, anaknya Pendeta Hendra Kasenda dan Nola Wisang. Sehari-hari aku belajar karena masih umur 17 tahun, masih kelas 12, ambil jurusan IPS, dan setiap hari Minggu aku pelayanan di Victory Discipleship Church, membantu pelayanan orang tua di bidang musik, guru sekolah minggu, editing, dan singap. Oke. Oke, thank you. Thank you Lydia, dan juga luar biasa kita tadi perkenalan dengan beberapa teman-teman yang hebat-hebat juga, dan semua ini juga kita nggak bisa berkumpul tanpa ada juga pembina-pembina yang luar biasa. Star Generation ini dibina oleh semua hamba-hamba Tuhan angkatan 41 dari Sekolah Alkitab Batu Malang. Jadi luar biasa sekali orang tua kita, akhirnya mereka bersatu juga mempertemukan kita juga semuanya di sini. Nah, salah satunya di sini saya di tempat ini di Medan, saya juga sedang bersama pembina dari Star Generation dari Brick to Arrows. Di sini ada orang tua saya juga, ada papa saya. Saya serahkan kepada pembina karena beliau akan ingin memberikan satu informasi juga untuk acara ke depan dari Star Generation, karena akan ada hal yang luar biasa, hal yang menarik lagi yang dapat bisa meng-encourage kita, membangun kita lebih lagi selanjutnya. Oleh karena itu saya serahkan kepada papa saya. Shalom semuanya. Wah, luar biasa ini. Dari awal saya memperhatikan Shalom, Om Petrus. pertemuan-pertemuan kita. Shalom, Ibu Nola. Luar biasa ini pengkhotbah kita, Bapak John Awi, Om, yang luar biasa Tuhan sudah pakai untuk melengkapi anak-anak hari ini. Selamat sore, Begitu juga Om John. Fenli. Wah, luar biasa Haleluya, ini. puji Brotherku Tuhan. ini luar biasa. Ya, ini ada Om, salah satu adalah Om Fenli juga ya. Fenli ya. Ini yang memperhatikan terus saudara untuk melengkapi saudara terus. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan untuk kedepannya. Kita semua dalam Brick to Arrows, jangan khawatir, jangan takut untuk mungkin kita berpikir acara Star Generation ini mungkin hanya seperti ini saja, bukan. Tetapi kita sudah merencanakan tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli ini, kita hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, kita saling memperkenalkan satu sama lain, tapi setelah tanggal 20, kita tidak akan ada lagi memperkenalkan nama-nama. Tetapi siapa yang baru masuk, kita memberikan kesempatan mereka memperkenalkan nama. Tetapi tidak ada lagi sesuatu yang kita bertanya-tanya, tetapi mereka akan punya inisiatif bahwa mereka yang baru masuk akan memperkenalkan dengan melewat menchat salah satu host bahwa mereka baru masuk dan mereka akan diperkenalkan. Sehingga kita ada sesuatu mempergunakan waktu dari menit ke menit yang memiliki waktu yang produktif. Nah, selama tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli ini, kita mempergunakan saling kita share, saling kita memperkenalkan satu sama lain, tetapi setelah tanggal 20 ada sesuatu breakthrough secara lebih dalam lagi, termasuk di dalam hidup kita, secara skill kita dilengkapi oleh para pembicara, termasuk pembina-pembina, yaitu papa-papa saudara juga yang akan mungkin pembicara, dan pastikan saudara adalah orang-orang yang beruntung. Kalau seandainya di dalam angkatan 41, yaitu Sekolah Alkitab Batu Malang, di dalam grup itu misalnya ada 250 hamba-hamba Tuhan. Nah, 250 hamba-hamba Tuhan ini pasti memiliki karunia, karisma, talenta, kemampuan yang Tuhan berikan untuk melengkapi banyak orang. Nah, kalau ini dikolaborasikan, waduh, inilah yang membuat kami sebagai pembina-pembina Star Generation melihat bahwa angkatan selanjutnya, Star Generation, kalian memiliki ada satu kualitas kapasitas yang berbeda dari angkatan kami.
dari angkatan-angkatan kami. Bahkan kalian akan lebih dari multiplikasi yang kami alami akan terjadi berlipat kali ganda untuk kalian bisa nikmati apa yang saat-saat ini kalian akan dengar nanti lewat acara demi acara. Dan kita sudah membaginya, ada di situ acara khusus remaja, ada acara di situ khusus pemuda remaja, ya khususnya umur 17 tahun ke atas, dan 17 tahun ke bawah, ada orang-orang yang akan membina saudara, akan ada membina kalian semuanya. Sehingga kalian tidak akan memiliki senjata yang keterampilan saudara, kemampuan saudara yang Tuhan sudah berikan, sekolah saudara, itu tidak hanya sekedar hanya saudara punya ijazah, saudara tidak punya hanya sebatas pengetahuan, tetapi senjata yang ada pada kalian semua akan memiliki senjata yang luar biasa untuk menerangi dimanapun berada di dalam kegelapan ini. Skill saudara bukan hanya sekedar saudara pertajam di luar sana, tetapi ada skill yang akan mulai ditempah di dalam keilahian Tuhan. Nah, pertemuan kita ini akan kita mulai lakukan di dalam bulan ini, tanggal 24, tanggal 21, 22, 23, 24, dan seterusnya. Kita akan melihat ada acara-acara yang sangat menarik, ya, acara-acara yang sangat menarik. Jadi pertemuan kita ini bukan sekedar hanya mengisi waktu kekosongan saja, ya. Pembina-pembina angkatan 41 dari Sekolah Alkitab BJ Batu Malang, mereka punya banyak kegiatan. Nah, saya pun tidak mungkin bisa selalu mungkin bersama-sama saudara mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Tetapi saya tetap akan berusaha membantu sedemikian rupa untuk bagaimana caranya, untuk bagaimana saya bisa melengkapi saudara, para pembina semuanya pasti melengkapi. Karena saya secara sendiri pun pelayanan saya tidak selamanya di GPDI, Yosua Ministry atau EGJM Church pelayanan saya. Tapi saya punya pelayanan di marketplace. Saya banyak ketemu dengan mereka-mereka, saudara-saudara kita yang beda agama. Ada pelayanan demi pelayanan yang di luar sana. Tetapi saya sangat tertarik melihat ada satu visi dari kolaborasi para hamba-hamba Tuhan. Batu Malang ini, yang angkatan 41 ini punya visi bagaimana anak-anak kita di dalam tahun-tahun ini, di dalam tahun-tahun yang akan datang, mereka bukan sebagai anak-anak hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Walaupun mereka sudah dilengkapi oleh papa mamanya yang ada di rumah masing-masing, di gereja masing-masing. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan. Tiba waktunya, kita seluruhnya, Star Generation, akan menerangi kegelapan di dunia ini. Akan memiliki ketajaman yang berbeda. Bukan hanya ketajaman dari mental kita saja. Tetapi ketajaman kita bukan hanya dari IQ kita saja. Tapi EQ juga kita akan memiliki ketajaman lain. Jadi secara universal, di dalam pertemuan demi pertemuan, semua adik-adik seluruhnya, kalian semuanya akan mengalami ada satu terobosan yang baru. Jadi bisa kalian semua yang berteman mungkin dengan teman-teman yang lain, yang berkenalan dengan anak-anak hamba-hamba Tuhan yang lain, bisa mulai menyampaikan pesan-pesan ini. Mulai tanggal 21 akan ada sesuatu yang kita akan lakukan lebih lagi untuk menjangkau, untuk melengkapi seluruh anak hamba Tuhan. Dan khususnya, dan hari ini saya ingin sampaikan kepada kita, kalian bisa saling kenal mengenal lewat Instagram, kalian satu sama lain, lewat mungkin chat satu sama lain. Ada beberapa orang saya sudah memperhatikan, seperti ada orang tua mereka yang sedang sakit, ada pergumulan masing-masing pribadi mereka saling chat, lalu mereka saling berdoa. Nah, yang seperti ini yang saya rindukan. Jadi ada pertemuan bukan hanya sebatas di Zoom ini, tapi ada mereka lanjut, dalam arti kata mereka melakukan mengisi acara-acara, mengisi hari-hari mereka, mengisi jam-jam mereka dengan doa. Ada doa bersama juga mereka, dan mereka kadang-kala, aku sedang mengalami ada pergumulan ini, mereka telepon satu, bisa nggak doain saya? Nah, saling merendahkan satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Tidak ada hal-hal di dalam diri kita lebih hebat. Kita semua saling melengkapi. Nah, ini yang saya ingin sampaikan informasi kepada kita, agar kedepannya diharapkan kami semua para hamba Tuhan, Angkatan 41, SAB Batu Malang, mengharapkan kita semua kumpul
bukan hanya jumlah yang berulang-ulang, hanya kadang-kadang 18, 20, 21, 22, keluar masuk, ya coba ngintip, begini, terus keluar lagi, keluar masuk, begini. Tetapi tiba waktunya nanti, kalian akan melihat bahwa pertemuan kita ini, di dalam Star Generation ini, pertemuan kita ini sangat membantu kita semuanya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Mungkin ada Ibu Nola yang mau tambahkan, atau Om Fenli yang mau tambahkan. Oke, puji Tuhan. Sebenarnya saya, Tante Nola, cuman pengen bantu-bantu admit aja. Karena kan kalau udah sibuk, yang lain masuk udah nggak kelihatan. Tapi diberi kesempatan untuk berbicara, puji Tuhan. Dan seperti Om Petrus katakan, kerinduan kami semua anak-anak alumni SAB Angkatan 41 menjadi benar-benar anak panah yang tepat sasarannya. Kita sudah dengar firman Tuhan tadi, dan biarlah melalui kita semua anak-anak hamba Tuhan dari Angkatan 41 ini, kita bergerak melesat pesat, tajam, dan akhirnya banyak orang yang diselamatkan melalui pelayanan kita. Jadi setiap kali ada acara Star Generation, mari gabung, antusias gabung bersama-sama, karena di sini kita akan terus dipertajam untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu aja. Oke, puji Tuhan, kita saling melengkapi semuanya. Ada mau disampaikan, Brother Fenli? Oke, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada host kita untuk saat ini yang dipercayakan. Kita akan semua akan berganti-gantian, ya. Kita akan ada pembinaan khusus untuk dari multimedia, ya. Kita akan para hamba-hamba Tuhan berkolaborasi sudah untuk mau melengkapi saudara-saudara semua, ya, adik-adik kami semua, bukan hanya di dalam pujian penyembahan, bukan hanya dalam musik, bukan hanya dalam bahasa Inggris, bukan hanya di dalam bidang marketplace, bukan hanya di dalam bidang kerohanian, tetapi dalam bidang hal-hal yang memang untuk kita lakukan di dunia ini untuk menjadi agenda kerajaan Allah segera bisa disampaikan dengan cara mudah. Jadi semua skill saudara, kemampuan saudara akan semua diasah, bukan hanya sekedar hanya di Alkitab, berbicara di Alkitab, tapi semua akan diasah. Ya, sebagaimana kerinduan kami, anak-anak kami seluruhnya, semuanya bukan hanya sekedar hanya tahu di dalam tulisan nantinya. Kalian akan menjadi Daud-Daud yang selama ini sudah dikarantina oleh Tuhan, yang sudah dilatih oleh Tuhan secara pribadi. Tapi tiba waktunya, Tuhan akan membawa kalian semua untuk mulai mengintimidasi Goliat-Goliat di dalam dunia ini. Goliat di marketplace. Goliat saudara yang ada dalam pelayanan demi pelayanan anak-anak muda. Dalam pertemanan, dalam komunikasi di luar sana. Tiba waktunya, kalian akan melihat sesuatu yang terjadi atas hidup kalian semuanya. Jadi kita akan melatih bukan hanya dalam hal kemampuan di dalam mereka mengetahui di dalam kerohanian, tetapi di dalam beberapa bidang sampai berbicara hukum, ya. Kita mengajari mereka tentang etika, tentang kecantikan, tentang style, tentang semuanya yang mungkin kalian dapatkan dari sistem yang mungkin dari perkuliahan di sekolah saudara. Tapi ada di tempat-tempat ini hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, mereka punya koneksi, punya ada sesuatu yang dapat bisa melengkapi saudara juga untuk dapat bisa berfungsi untuk membantu pelayanan-pelayanan orang tuamu dan bahkan juga untuk melengkapi masa depan yang kalian jalani nantinya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada host yang dipercayakan hari ini. Oke, Haleluya. terima kasih kepada Om Petrus ya. Ya, silakan Lydia. Oh ya, oke saya. Oke, terima kasih banyak. Tadi luar biasa sekali pesan dari Om Petrus, itu papa saya. Dan yang saya tangkap juga tadi dikatakan bahwa
kita dari Star Generation ini akan lahir juga, kita bisa sharing, saling memberikan, ada pengajaran bukan hanya secara rohani. Dan saya mengingat ada satu Alkitab yang mengatakan juga akan lahir pengajaran-pengajaran yang munculnya itu dari Bait Allah sendiri. Nah, bukan pelajaran hanya secara rohani saja, bahkan kita sekarang mewujudkan pengajaran dalam hal dunia musik, dalam dunia multimedia, sosial media, kecantikan, fashion, apapun hal-hal yang menyangkut sekuler, gereja bisa menjadi trendsetter. Gereja bisa menjadi trendsetter untuk dunia ini. Sehingga pemulihan segala sesuatu itu dimulai dari gereja. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tadi saya belum perkenalkan diri saya ya, secara lebih dalam lagi. Perkenalkan sekali lagi ya. Nama saya Samuel Yedijaya Theophil Purba, usia saya 18 tahun. Saya anak dari Bapak Pendeta Petrus John Kennedy Purba dan Ibu Freli Aleta Magdalena Mailoor. Saya di Medan, pelayanan saya di GPDI Joshua Ministry. Saya melayani dalam dunia musik, dalam pelayanan musik, multimedia, dan sosial media. Selain saya baru tamat sekolah, saya juga bergerak dalam karir saya, itu saya sebagai model, saya juga sebagai produksi musik di Kota Medan, dan public speaking dalam beberapa event-event yang ada di Kota Medan ini. Sekian dari sharing saya hari ini, dan kita bersyukur sekali kita bisa berkumpul bersama. Ada banyak teman-teman baru, dan ini menjadi semangat kita bersama, di mana kita menemukan saudara-saudara baru kita yang akan bisa sama-sama dilesatkan. Kita adalah anak panah yang siap dilesatkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya ingin bertanya kabar dulu dari Brother Piet Samuel. Sesama Samuel harus saling bertanya kabar. Gimana kondisinya, Brother? Tadi saya mendapatkan kabar kalau Brother lagi tidak enak badan ya, lagi drop mungkin ya. Sekarang bagaimana keadaannya, Brother? Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan, berkat doa-doa dari kalian, saya dipulihkan meskipun ada sedikit drop bagian kepala sih. Tapi saya masih tetap rindu untuk sama-sama beribadah dan bertemu dengan kalian. Wah, puji Tuhan, pasti Tuhan menyembuhkan ya. Dan juga tadi kita mendengar di grup ada orang tua dari salah satu anggota kita, Star Generation, yaitu Kak Valda. Mamanya Kak Valda sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Dan kami meminta dengan hormat untuk Om Fenly Momongan bisa berdoa untuk Kak Samuel dan juga orang tua, yaitu mamanya dari Kak Valda. Silakan Om, boleh berdoa. Oke, baik. Mari sama-sama kita berdoa. Suara saya kedengaran? Kedengaran Om. Oke, baik. Kita sama-sama satukan hati kita. Kita minta belas kasihan Tuhan untuk teman-teman kita yang saat ini dalam kesakitan. Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada saat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan kami boleh sama-sama melihat kebesaran Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat persekutuan kami di Star Generation. Terima kasih Tuhan, semua akan anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami satukan hati, kami berdoa bagi teman kami Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Samuel Tuhan, yang saat ini dia merasa tidak enak badan, bahkan Tuhan di bagian kepalanya sakit. Kami berdoa biarlah uluran tangan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan. Bahkan kami berdoa biarlah jamahan-Mu terjadi atas pribadi ini, atas kekasih kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, darah Yesus bekerja, darah Yesus berkuasa atas tubuh ini. Sehingga kami rindu melihat Tuhan ada kesaksian yang besar dia boleh alami. Bahkan menjadi kesaksian juga bagi kami bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Kuasa-Mu selalu nyata, kuasa Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu, oleh ruang. Bahkan Tuhan kami berdoa menjamah, menyembuhkan Tuhan rekan kami Samuel. Kami berdoa bagi Tuhan Yesus, salah seorang orang tua dari anak ini, orang tua dari Valda. Kami berdoa Bapa yang baik. Kami Engkau mengasihi orang tua ini. Dia juga adalah sebagai hamba-Mu. Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah anugerah-Mu juga turun atas kekasih orang tua dari Valda ini Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah kasih karunia-Mu menjamah dia, bagian-bagian tubuh yang sakit. Bahkan kami berdoa biarlah Tuhan segala macam virus, segala macam Tuhan Yesus penyakit. Kami tolak oleh kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Darah Yesus bekerja.
Kuasa-Mu dinyatakan. Biarkan dia bebas melayani Tuhan. Biarkan dia bebas melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga dalam apapun dia selalu memuji, membesarkan nama-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan sehingga Tuhan Yesus oleh bilurnya dia boleh bebas melayani Tuhan. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan dia boleh berkumpul dengan keluarga. Kembali ada di dalam pelayan pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Mungkin ada dari antara kami yang dalam keadaan sakit. Ataupun orang tua kami dalam keadaan sakit di tempat ini, dalam persekutuan ini kami terus berdoa, tetap berdoa. Kasih karunia-Mu turun atas kehidupan kami. Buat kami untuk senantiasa bebas memuji membesarkan nama-Mu lewat kekuatan, lewat berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu kepada kami sore hari ini. Kami berdoa juga buat negara dan bangsa kami. Kami angkat hati kami. Turunlah belas kasihan atas bangsa kami. Biarlah terus kami menjadi berkat. Biarlah Tuhan terus memulihkan bangsa kami dengan pemulihan yang terjadi, kekuatan menjadi bagian bangsa kami, pemulihan di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, apapun itu yang sementara diusahakan, Tuhan bekerja, berkati pimpinan yang ada, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di tengah-tengah bangsa kami, dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat dan puji bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami mengucap syukur sore hari ini. Kami bawa peralaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Om buat doanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua buat teman-teman yang sudah mengikuti event hari ini. Dan sampai ketemu lagi di event selanjutnya di besok hari. Dan kami sangat bersyukur bisa berkumpul bersama, bertemu bersama dengan kita semua. Oleh karena itu saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu di event selanjutnya. Bye. Terima kasih semua. Bye. Sampai ketemu lagi para pahlawan Kristus.